Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat CTV, bersama lagi dalam acara Ramadan Sehat CTV bersama RSUD Dr. Suroto Ngawi. Saya, Dr. Yusnia Ramadiana, spesialis paru, akan memberikan tips sehat berpuasa bagi penderita asma. Sahabat Sehat CTV, secara medis, banyak studi yang menunjukkan bahwasanya puasa ternyata dapat mengurangi resiko keradangan atau inflamasi di dalam tubuh kita. Saat berpuasa, sistem kekebalan tubuh kita tidak disibukkan oleh proses pencernaan yang berat, sehingga tubuh kita fokus untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, termasuk di saluran pernapasan kita. Ada beberapa manfaat bagi penderita asma ketika dia berpuasa. Yang pertama, dengan puasa maka akan mengurangi resiko kekambuhan. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, paparan alergi yang kemungkinan datang dari makanan atau minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita, kita hindari. Sehingga tubuh akan menjadi lebih stabil dan resiko kekambuhan menjadi lebih kecil. Kemudian yang kedua, akan terjadi detoksifikasi racun di dalam tubuh kita, sehingga secara tidak langsung beban di dalam pernafasan kita akan menjadi ringan, sehingga itu akan menurunkan resiko kekambuhan. Kemudian yang ketiga, dengan berpuasa akan memberikan manfaat untuk melatih disiplin, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk mengelola emosi dan napas kita. Ketika nafas kita tenang, emosi kita tenang, maka pada saat itu resiko kekambuhan asma akan menjadi lebih kecil. Sahabat sehat, penting untuk ketahui bahwasanya lebih dari 90% penderita asma akan menjadi lebih stabil ketika dia berpuasa selama dia mengikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Agar ibadah puasa kita tetap berjalan dengan nyaman, baik, dan lancar, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan lewatkan sahur dan konsumsi air putih yang cukup ketika kita akan berpuasa. Sahur adalah sunnah dan sangat dianjurkan dengan kebutuhan air yang cukup. Kebutuhan air dalam sehari kita kurang lebih adalah 2 liter. Bisa kita konsumsi secara bertahap, misalnya ketika bangun tidur minum, setelah sahur kita minum lagi, kemudian ketika menjelang berbuka minum dulu, makan kecil, dilanjutkan minum lagi, menjelang sholat tarawih kita minum lagi, kemudian menjelang tidur minum, maka insya Allah kebutuhan air di dalam tubuh kita akan terpenuhi. Kemudian yang kedua, penggunaan inhaler sebagai pencegah pada penderita asma. Kita bisa menggunakan banyak device, banyak alat yang sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Apapun alat itu, yang paling utama adalah tujuannya agar serangan asma tidak sering terjadi atau agar kita menjadi lebih stabil. Alat ini bisa dibawa kemana-mana. Yang paling utama adalah ketika kita sahur dan ketika berbuka atau menjelang tidur dipakai sebagai pencegahan. Karena alat-alat yang kita pakai ini pada prinsipnya adalah sebagai pencegahan, bukan untuk mengatasi sesak yang sangat berat. Maka sangat dianjurkan bagi penderita asma untuk membawa alat-alat ini dan menggunakannya sesuai kebutuhan seperti yang dianjurkan oleh dokter. Tips yang ketiga, hindari pemicu kekambuhan. Kalau misalnya karena debu, maka pakai masker. Jika karena udara dingin, hindari kipas. Atau mungkin kalau perlu pakai baju hangat, pakai sarung tangan, pakai syal atau masker, sehingga kita bisa terhindar dari udara dingin. Kalau misalnya pemicunya adalah makanan, maka kenali, hindari makanan tersebut agar makanan tersebut tidak memicu kekambuhan asma kita. Kemudian tips yang keempat, berbuka dengan yang ringan-ringan. Hindari makanan yang berlemak atau terlalu dingin. Kemudian konsumsi kurma dan air hangat itu adalah pilihan terbaik agar kita tidak mudah
terjadi kekambuhan. Kemudian yang kelima, istirahat yang cukup. Kurang tidur adalah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kekambuhan asma. Atur waktu tidur Anda agar tubuh tetap bugar. Sahabat sehat, puasa mengajarkan diri kita untuk ridho terhadap ketentuan Allah. Namun Allah juga memerintahkan kita untuk berikhtiar. Jika ada kondisi yang membuat kita tidak kuat, benar-benar tidak memungkinkan, maka Islam akan memberikan kemudahan atau rukhsah atau keringanan. Allah telah memberikan keringanan bagi orang yang sakit sebagai firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah pada hari yang lain puasamu. Namun sahabat sehat, ketika selama kita berikhtiar dengan pola hidup yang sehat, maka insya Allah puasa kita akan menjadi ibadah yang bisa meningkatkan derajat keimanan kita, derajat ketakwaan kita, bukan malah memperberat penyakit kita. Konsultasikan dengan dokter atau tempat Anda berobat ketika Anda merasa bahwa asma Anda sering kambuh atau semakin memberat. Demikian sedikit tips berpuasa bagi penderita asma. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat dengan ibadah kita. Terima kasih. Saya Dr. Yusnia Ramadhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.